Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Jadi teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persilangan dihibrid yang merupakan salah satu subtopik di bab tentang hereditas atau pewarisan sifat ya. Persilangan dihibrid bisa disebut juga dengan persilangan yang menyertakan dua sifat beda. Jadi kemarin itu sebelumnya di sini kita belajar monohibrid. Mono itu satu, monohibrid berarti persilangan mono, satu sifat beda. Kalau dihibrid berarti persilangan di itu artinya dua apa? Dua sifat yang berbeda. Ya, seberapa beda sih seperti yang monohibrid gitu? Sebenarnya sama saja. Cuma kalau monohibrid hanya satu sifat, sekarang kita punya dua sifat yang akan kita analisis berbarengan gitu ya. Jadi ada sifat yang pertama dan ada juga sifat yang kedua gitu, dan kita analisisnya berbarengan. Ya seperti monohibrid, ya kita punya satu kategori sifat. Kalau sekarang mah kita punya dua kategori sifat. Jadi awalnya contoh hanya warna biji saja, sekarang mah ada bentuk juga. Gitu ya. Dulu mah hanya warna biji aja atau bentuk biji aja. Sekarang mah warna bijinya ada, bentuk bijinya ada, dan kita gabungkan keduanya dalam satu analisis. Contoh untuk warna biji. Warna biji kita punya biji yang pertama berwarna kuning, dan yang kedua bijinya berwarna hijau. Sementara untuk bentuk biji ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya keriput gitu ya. Kita bisa tentukan teman-teman semua mana yang sifat kuat atau dominan, mana yang sifatnya lemah gitu. Idealnya kita tentukannya melalui persilangan ya. Nanti kita tahu sifat yang kuat yang mana, sifat yang lemah yang mana ya. Untuk warna biji kita tentukan kalau biji yang berwarna kuning itu dominan, sementara yang berwarna hijau itu resesif gitu ya. Jadi nanti biji-biji yang berwarna kuning akan lebih cenderung banyak muncul gitu, sementara biji yang nanti berwarna hijau. Nah, hal yang sama kita aplikasikan untuk sifat kedua, yaitu bentuk biji. Untuk bentuk biji teman-teman semua, biji bulat kita asosiasikan dengan sifat yang dominan, sementara biji yang keriput itu tuh kita asosiasikan sebagai sifat yang resesif. Jadi nanti kemungkinan sifat yang muncul ya paling besar yang bulat gitu, sementara yang keriput itu kemungkinannya sedikit. Tapi nanti kita analisis lebih jauh ya. Nah teman-teman, perpaduan dua sifat ini, sifat pertama dan sifat kedua itu tuh dapat menghasilkan berbagai macam fenotip dan juga apalagi genotipnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Untuk kuning bulat sendiri, kalian bisa menghasilkan kuning bulat yang K besar K kecil, K besar K besar, B besar B besar, di mana kuningnya homozigot, bulatnya juga homozigot gitu. Sementara untuk kuning bulat yang di sampingnya, kuningnya heterozigot, K besar K kecil, bulatnya juga heterozigot, B besar B kecil. Contoh pertama dan contoh kedua genotip di sini ini tuh memiliki fenotip yang ternyata sama, tetapi genotipnya berbeda gitu. Jadi variasi genotip dan fenotip yang ada di hibrid itu sangat banyak. Kuning keriput, kita bisa membuat kuning keriput ya. Kuningnya kita bisa buat dalam heterozigot, K besar K kecil. Kalau mau homozigot bisa, berarti K besar K besar. Keriput, ya namanya keriput adalah sifat yang lemah. Dia hanya muncul saat homozigot, sifat yang resesif, B kecil B kecil.
Kalau mau hijau ya karena dia resesif, dia harus homozigot. Wayahna ya. Kalau mau resesif dua-duanya, udah mah hijau. Keriput lagi. Ya berarti sifat bentuk bijinya juga homozigot gitu. Apakah hanya 4 ini variasi dari genotip dan fenotipnya? Tidak. Variasinya banyak sekali ya. Kira-kira ada 16 macam variasi genotip gitu ya, yang nanti akan menghasilkan beberapa variasi fenotip ya. Kita langsung saja ke contoh soal. CO SO contoh soal. Jadi kita punya 2 tanaman yang memiliki jenis biji berbeda. Pertama, kita bisa lihat di sini ya. Bijinya berbentuk bulat. Warna bijinya juga kuning ya. Sementara tanaman yang sampingnya bijinya bentuknya keriput. Warna bijinya juga hijau. Jadi ada tanaman ercis berbiji bulat dengan warna kuning bijinya. Yang kita kasih genotipnya, yang soal itu kita kasih tahu kita genotipnya itu tuh B besar B kecil untuk bulat, K besar K kecil untuk kuning ya. Ingat, keriput itu bukan K kecil ya. Keriput itu adalah sifat resesif dari bulat. Jadi huruf sifatnya kita ambil dari bulat B. Karena bulat resesif maka dia B kecil ya. Dia resesif terhadap bulat, jadi kita tulis kecil. Nah, maksud keriput itu gitu ya. Jadi ada tanaman ercis berbiji bulat B besar B kecil dengan warna kuning K besar K kecil ya. Disilangkan dengan tanaman ercis lain yang memiliki biji keriput B kecil ya, karena ingat keriput itu adalah sifat lemahnya dari bulat, jadi kita tetap pakai hurufnya B, tapi kita tulisnya kecil, B kecil dan berwarna hijau bijinya. K kecil karena hijau itu adalah sifat lemah atau resesif dari warna kuning. Jadi kita memakai huruf K dari kuning, tapi kita tulisnya K-nya kecil untuk menunjukkan dia hijau. Ya. Pertanyaannya, bagaimana pertama genotip yang dihasilkan, fenotip yang dihasilkan, dan persentase fenotipnya di mana? Di keturunan pertama. Ya. Keturunan pertama kita sebut dengan F1. Ya udah penyelesaiannya. Pertama, teman-teman semua, kita tulis siapa saja orang tuanya. Orang tuanya kita tulis sebagai parental dari parent ya. Parental orang tua keturunan pertama kita sebut dengan P1 ya. Untuk menuliskan P1, apa yang harus kita isi? Yang kita isi adalah fenotipnya. Ya. Fenotip induknya. Ini katakan untuk induk yang jantan, ini untuk induk yang betina. Di sebelah kanan itu dia jantan, sebelah kiri dia betina ya. Untuk yang jantan kalian boleh pilih apakah dari sifat yang pertama atau sifat yang kedua. Kalau saya katakan sifat yang pertama aja. Jadi bulat kuning itu tuh untuk induk jantan, keriput hijau itu untuk induk betina. Ingat yang ditulis di sini adalah sifat fenotipnya. Bagaimana dengan genotip dari sifat pertama dan genotip dari sifat kedua? Ya sudah, kalian tuliskan di bawahnya.
bulat kuning dari sifat pertama itu tuh punya genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ya, kalian tulis B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sementara untuk induk kedua yang keriput hijau, genotipnya itu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, K kecil, K kecil ya, kalian tulis. Jadi ini adalah genotip untuk induk pertama, ini genotip untuk induk kedua. Setelah kalian menuliskan P1-nya fenotip apa, genotip dari P1-nya juga seperti apa, kita menuliskan gametnya. Ya. Bagaimana cara menuliskan gametnya? Sederhana teman-teman semua. Ya. Kalau homozigot kita anggap 1, kalau heterozigot kita anggap 2, gitu ya. Apa maksudnya? Saya ini akan hapus dulu teman-teman, agar kita lebih paham. Kita lihat, seperti kita ketahui, homozigot atau heterozigot dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari genotipnya ya teman-teman ya. Untuk yang induk pertama, dia berfenotip bulat kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar dan B kecil dia berbeda, maka kita kasih garis bawah berbeda. Begitupun dengan K besar, K kecil dia berbeda, maka kita kasih garis bawah yang berbeda. Sementara untuk keriput hijau, dia punya fenotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Karena B kecil sama-sama kecil, kita anggap 1. K kecil sama-sama kecil, kita juga anggap 1. Sampai sini semoga jelas ya. Lalu masing-masing garis bawah dari satu huruf kita gabungkan dengan garis bawah huruf lain ya. B besar kita gabungkan dengan K, B besar dengan K besar, sehingga menghasilkan B besar, K besar, kemudian B besar dengan K kecil, sehingga menghasilkan B besar, K kecil. B besar habis ya, tinggal B kecil dengan K besar, sehingga menghasilkan B kecil, K besar. Lalu masih ada ya untuk B kecil, B kecil dengan K kecil, sehingga menghasilkan B kecil, K kecil. Didapatlah gamet atau sel kelamin dengan 4 variasi ya teman-teman semua. B besar, K besar ya, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil ya. Kalau ini adalah induk jantan, maka ada 4 tipe ovum untuk 2 sifat ini ya, untuk 2 sifat ini saja. Bagaimana dengan induk yang kedua yang kita katakan sebagai betina? Ada berapa banyak variasi gamet atau sel kelamin sih? Ya, karena yang betina ini dia untuk B hanya 1 jenis saja, B kecil, K hanya 1 jenis saja, K kecil, maka kita langsung sambungkan. B kecil kita anggap 1, K kecil kita anggap 1, sehingga kita punya B kecil dan K kecil saja. Maka untuk ovum dari induk yang kedua yang betina ini atau yang perempuan ini, yang cewek ini, kita hanya punya 1 jenis ovum. Ya. Saya harap di sini kalian mengerti ya. Kalau belum, boleh kalian ulang lagi videonya. Nah, teman-teman, banyaknya variasi gamet ini menentukan jumlah kolom dan baris. Seperti yang kita ketahui, untuk menentukan keturunan, kita analisis menggunakan tabel.
Jadi di tabel ini teman-teman semua berisi variasi dari sel sperma jantan dan variasi ovum. Yang paling gampang kita mulai dari yang betina, karena hanya ada satu saja variasi ovum. Apa itu? B kecil, K kecil. Hanya satu ya. Maka dia hanya menempati satu baris saja ya. Sementara untuk yang sperma dari jantan ada 4 variasi sperma. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Maka kita harus membuat mohon maaf 1, 2, 3, 4 variasi sperma, seperti jumlah variasi sperma yang ada di analisis gamet di atas. Di sisi lain untuk variasi ovum barisnya hanya satu, karena memang hanya ada satu variasi ovum di atas. Maka analisis gamet ini penting ya, agar kita tidak salah menentukan berapa banyak kolom dan juga barisnya. Yuk kita silangkan untuk yang ada di sini ya. Kita silangkan dari kolom pertama dengan baris pertama ya. Maka kita tulis B besar, B kecil, huruf pertama dulu ya. K besar, K kecil. Ingat yang kapital di depan ya teman-teman semua. Sekarang kolom 2 baris 1. B besar, B kecil, K kecil, K kecil gitu ya. Lalu kita lanjut ke kolom 3 baris 1. B kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Lalu kita lanjut ke kolom 4 baris 1. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dapatlah teman-teman semua ini variasi keturunannya ya. Jumlahnya kebetulan khusus untuk kasus ini jumlah variasi keturunannya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya teman-teman ya. Ada 4 variasi keturunan. Kita tulis apa saja. Pertama, salah lagi. Pertama B besar dari sini ya. B kecil, K besar, K kecil. Lalu kita punya yang ini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya dari sini B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Dan terakhir di sini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Itu ya. Kalian harus membedakan dengan jelas mana yang K kecil, mana yang K besar ya. Lalu kita menentukan fenotip ya. Jadi genotip yang di atas kita tulis ya teman-teman semua. B besar, B kecil, K besar, K kecil sifatnya apa? Sifatnya itu bulat kuning. Ingat, kalau ada B besar berarti bulat, kalau ada K besar berarti kuning ya. B besar, B kecil, K kecil, K kecil sifatnya apa? Karena ada B besar jadi bulat. Tapi karena sama-sama K-nya kecil maka jadi apa? Hijau. Lalu B kecil berarti sifatnya tidak bulat tapi keriput. K besar, K kecil berarti apa? Kuning.
Terakhir B kecil keriput. K kecil berarti hijau. Kalau kalian perhatikan di sini tidak ada sifat yang sama ya teman-teman semua ya. Tidak ada sifat yang sama sehingga jumlahnya kita bisa tulis ya. Saya hapus dulu. Kalian bisa tulis perbandingan perbandingan dari fenotipnya. Kita punya sifat apa aja? Bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Bulat kuning itu jumlahnya 1 ya teman-teman semua. Sementara bulat hijau bisa saja teman-teman bulat kuning jumlahnya lebih dari 1 dengan fenotip yang sama atau dengan genotip yang sama atau dengan genotip yang berbeda. Bisa saja. Bulat hijau juga jumlahnya 1 teman-teman. Kemudian keriput kuning. Keriput kuning jumlahnya 1. Setelah itu keriput hijau. Keriput hijau juga jumlahnya 1. Jadi jika ditanya perbandingan fenotip, kalian tuliskan fenotipnya apa saja. Kemudian lihat apabila ada fenotip yang sama berarti jumlahnya lebih dari 1 gitu ya. Kalau yang samanya ada 2 berarti totalnya nanti 2. Kalau jumlahnya samanya ada 3 berarti totalnya ada 3 gitu. Sangat mungkin bahkan sampai 9 juga mungkin untuk dihibrid itu. Maka teman-teman semua, kalau bagaimana ditanya persentase ya. Jika ditanya persentase gampang. Semuanya 1 banding 1 banding 1 banding 1, total ada 4 ya, seperti yang ada di dalam tabel. Sehingga saat ditanya persentase fenotip untuk bulat kuning. Bulat kuning jumlahnya ada 1, total ada 4 kali 100%, maka dia ada 25% ya kemungkinannya. Besar persentase dari bulat hijau. Bulat hijau pun sama, jumlahnya hanya ada 1 ya teman-teman semua, dari total 4 kali 100%, maka didapat persentasenya 25% juga. Karena kebetulan yang lainnya juga keriput kuning dan juga keriput hijau, jumlahnya juga sama-sama 1 ya. Ya kalian bisa samakan saja ya teman-teman ya. Ini hanya boleh kalian duplikat atau copy paste jika memang kebetulan sama ya perbandingannya, sama-sama nilainya 1 gitu, nilai perbandingannya. Bulat hijau keriput kuning. Kalau berbeda ya tidak boleh ya kalian duplikat copy paste ya. Sama ini keriput hijau. Baik teman-teman semua, itu saja. Ini udah didapat ya persentasenya, genotip apa saja yang muncul sama fenotipnya sudah, perbandingannya juga sudah. Ada latihan untuk kalian bisa dicoba secara mandiri ya. Untuk penyelesaiannya mirip seperti ini, tapi gametnya kemungkinan besar berbeda. Jumlah gamet induk pertama yang cowok dan jumlah gamet induk kedua yang cewek itu kemungkinan berbeda. Yang akan berbeda pula nanti tabelnya ya. Apakah banyak kolomnya ataupun banyak barisnya ya, itu tergantung dari jumlah gamet. Gamet itu sel kelamin ya, ingat teman-teman ya. Berarti yang cowoknya sperma, yang ceweknya ovum ya atau oosit. Yang akan berbeda pula nanti hasil genotip dan fenotipnya.
Bisa kalian coba ya, ini soalnya. Sekian saja teman-teman semua untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.